Makanya sebenarnya Kabar aku mau baik, dia salam diawali sehat dengan buat ini anak sebenarnya. ibu di kelas Videoin atau apa. 10 akuntansi dan 10 multimedia. Harapan ibu pada saat video pembelajaran ini kamu saksikan semuanya dalam keadaan sehat, walaupun pelajaran kita daring, tapi jangan bikin darting ya nak. Baik, kita nikmati dulu masa-masa belajar daringnya. Ibu akan berusaha membantu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami anak ibu tentang sejarah Indonesia. Nah, baik, ibu akan bantu, ada materi yang sudah ibu berikan. Ya, ini dia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang. Nah, dimulai dari zaman prasejarah. Berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu, yaitu zaman prasejarah. Nah, kemudian di periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era atau 5 masa, di mana yang pertama adalah era prakolonial, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, ini mungkin di sini Ibu mau beritahukan bahwa Indonesia terdiri dari 5 pulau besar. Berapa? 5. Yaitu mulai dari kita ya, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Irian Jaya atau Papua. Nah, dari 5 pulau besar ini nanti ada terdiri lagi pulau-pulau yang kecil. Tapi kita garis bawahi dulu lah 5 pulau yang terbesar tadi ya. Nah, itu ada muncul di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Nah, kemudian masuklah dia perdagangan, yaitu di era kolonial. Masuknya orang-orang Eropa. Orang Eropa itu orang Belanda, Portugis, dan Spanyol. Nah, mereka datang ke Indonesia menginginkan sesuatu aset yang ada di negara kita Indonesia. Nah, negara Indonesia itu adalah kaya akan sumber daya alamnya seperti rempah-rempah. Nah, karena kekayaan alam Indonesia, maka datanglah bangsa Eropa, yaitu Belanda, untuk menjajah Indonesia dengan ingin mengambil semua sumber daya alam Indonesia dalam bentuk rempah-rempah tadi. Ya, nah Ibu tahu apa itu rempah-rempah? Ya, kalau kita itu bisa bahasa sehari-harinya itu seperti bumbu masak. Ada cengkeh, pala, kemudian lada. Ya, kita kaya akan rempah-rempah ini sehingga negara Belanda menjajah kita selama 3,5 abad. Nah, 3,5 abad ini itu 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 3,5 abad berarti negara Indonesia dijajah selama 350 tahun. Ya, 3.500 tahun loh nak, berarti lama. Nah, jadi banyak Indonesia ini nanti ada hubungannya dengan kolonial Belanda, ada peninggalan-peninggalannya nanti karena kan kalau 3.500 tahun berarti mereka bukan hanya sekedar singgah saja, tapi mereka sudah membangun bangunan-bangunan mereka di Indonesia. Nah, kalau pada zaman dulu atau sejarahnya kita ini masih buta yang akan namanya aksara, tulisan. Berarti kalau tulisan aja tidak paham, pengetahuannya pun tidak tahu, akhirnya inilah kesempatan bangsa Belanda yang menjajah Indonesia, membangun bangunannya di Indonesia. Nah, akhirnya pada tahun 1945 Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Tapi walaupun Indonesia merdeka, tetap peninggalan-peninggalan dari bangsa Belanda yang sudah pernah hadir di Indonesia selama 3.500 tahun tadi masih ada. Nah, dari situlah munculnya pengetahuan-pengetahuan. Mereka melihat dari Belanda yang menjajah, kita curi ilmu mereka. Nah, jadi semakin lama semakin tinggilah pengetahuan di Indonesia.
Nah, kemudian masuklah dia di abad ke-20 ya, yaitu era kemerdekaan atau pasca proklamasi di tahun 1945. Kemudian jatuh lagi pemerintahan Soekarno ya. Artinya presiden pertama kali di Indonesia adalah Presiden Soekarno. Nah, pada tahun 1966 kemudian pemerintahan beralih ya di tangan Soeharto. Itulah dia disebut dia era Orde Baru. Jadi kalau pemerintahan Soeharto itu disebut dengan era Orde Baru, pemerintahan Soeharto. Di mana Soeharto ada 32 tahun memimpin negara, mulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, pada saat Presiden Soeharto juga lengser ya, ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto 32 tahun memerintah Indonesia. Terjadilah tingkat intelektual mahasiswa semakin tinggi sehingga mereka melakukan demonstrasi dengan cara bahwa harus ada perubahan di negara. Jangan hanya pemerintah saja yang punya otoritas. Arti otoritas di sini adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi rakyat itu nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi presiden yang mempunyai jabatan paling tinggi, yang mempunyai perintah. Sehingga mahasiswa di tahun itu merasa tidak nyaman, maka mereka mengadakan suatu demonstrasi ingin menjatuhkan Soeharto. Ingin menjatuhkan bukan berarti tidak senang dengan Soehartonya, tapi adalah cara di kepemimpinannya yang tidak baik, yang dirasakan masyarakat sudah tidak nyaman lagi pemerintahan. Nah, tahun 1998 terjadilah gejolak reformasi di mana mahasiswa menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Nah, disitulah bersamaan dengan terjadinya krisis moneter atau yang disebut dengan Krismon, ya. Nah, kemudian setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada masa reformasi, nah masuklah dia, kemudian Soeharto turun, maka wakilnya pada saat itu adalah Bapak B.J. Habibie. Nah, Bapak B.J. Habibie secara otomatis wakil saat itu menjadi pemegang pemerintahan, menjadi presiden. Nah, kemudian masuklah orde yang namanya reformasi, dari orde baru ke era orde reformasi. Nah, sampai sekarang disebut Indonesia sekarang dengan orde reformasi. Adanya ketransparan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, disinilah terjadi pemilihan presiden secara langsung. Jadi mulai dari tahun 98 dan seterusnya sampai sekarang lah, bahwa reformasi pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat. Nah, kemudian masuk ke zaman prasejarah. Nah, ini dia, nanti anak ibu bisa baca sendiri ya nak. Ada Homo sapiens. Jadi Indonesia juga selain dari dia terdiri dari 50 besar, dia diapit dengan 2 samudra, yaitu samudra India dengan samudra Pasifik. Nah, jadi juga ada benua yang mengitari Indonesia, ada benua Asia dan benua Australia. Benua Asia di atas negara kita, dan Pulau Asia ada di bawah kita. Australia, ibu salah. Ya, benua Asia di atas dan kemudian ada benua Australia. Mungkin itu saja posisi sejarah Indonesia mulai dari era prasejarah sampai saat ini yang disebut dengan era reformasi. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa membantu penjelasan ibu tentang sejarah di Indonesia dengan era-eranya. Oke, tetap semangat. Ada buku yang kamu pegang saat ini, dibaca-baca,
Nah, semoga dengan kita mengenal latar belakang Indonesia kita dengan negara yang menjajah negara Indonesia kita, jangan ada lagi negara-negara lain yang mengambil kesempatan untuk menjajah negara kita ini ya. Sekarang kita lagi dijajah dengan namanya COVID. Nah, usaha kita adalah dengan membasminya, yaitu dengan cara jaga jarak, memakai masker dan jaga kebersihan. Serajin mungkin membersihkan tangan ya nak, membersihkan tangan. Ibu nggak harus ajarin lagi kamu bagaimana mencuci tangan yang lebih baik. Oke, baik, ibu yakin anak ibu tetap sehat, jaga kesehatanmu, tetap semangat di pembelajaran jarak jauh, dan semoga dari materi penjelasan yang ibu sudah berikan kamu dapat memahaminya. Oke, semoga paham. Semoga mengerti dan lanjut lagi kamu baca-baca bukumu ya, Sejarah Indonesia. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video ibu. Salam sehat dari Ibu Lilis buat kamu. I love you.